refleksinya. Ini apakah masih terus hening atau atau ada dan tiada? Udah pada ngantuk. Udah Makanya capek ya. iya. Udah pada capek ini. Ini ada ini Soma itu ya ada beberapa yang baru mungkin bisa menyampaikan ya, Spencer ya. Siapa lagi yang baru-baru? Apakah ini baru pertama bertemu dengan Padre Pio? Baik Bu, saya Bu. Iya. Saya Bu Rubini dari Semarang. Saya nyasar ini, jadi belum pernah tahu. Ini pokoknya ada Zoom, aku ikutin gitu aja. Jadi Ibu, ya silakan Ibu. ya saya nikmati aja, tapi belum begitu ngerti ya. Maaf internetnya juga kurang bagus, jadi tadi sempat keluar masuk lagi. Saya menikmati aja, tapi belum begitu mengerti. Baru pertama kali, benar-benar pertama kali. Ya. Terima kasih untuk Father Fidelis dan diperbolehkan ya, bergabung di sini. Amin, bagus ya. Mungkin Ibu bisa meninggalkan nomor HP di layar ya, di chat. Nanti kita akan memberikan informasi-informasi sehingga Ibu tidak nyasar lagi, Bu. Sudah pasti. Ayo. Udah sama Padre Pio istilahnya Bunda Evo. Iya, sudah kalau ditangkap ya sama Padre Pio itu ya, nyasar-nyasar ditarik semua balik ya. Iya. Ada lagi? Sunyi sepi. Begitu dulu. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Rubini, baik ya. Saudara-saudaraku, sebelum kita terima berkat ya, saya tahu bahwa mungkin sedang mencoba ya menikmati ya adorasi hening tadi, bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan ya lewat sabdanya maupun juga lewat pesan Padre Pio lewat surat-suratnya dan juga dari Padre Pellegrino ya yang itu kisah yang dia tuliskan sendiri begitu. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa saya pun seperti Padre Fidelis, mungkin Padre Fidelis baru mulai merasakan penderitaan, tetapi tidak fokus begitu ya pada penderitaannya. Jadi kemarin jam 5 sore saya tiba-tiba itu kena serangan sehingga saya tidak bisa apa-apa selain saya tertidur saja. Tetapi seperti biasa ya tadi Padre katakan juga ya saya nggak mau fokus sama penyakit saya ya walaupun saya merasakan kesakitan saya mencoba mencari obat meminum obat tetapi tidak mempan semua obat ya sudah saya pikir nanti juga akan sembuh sendiri begitu ya. Saya tidak ingat lagi kalau saya sakit ya saya cuma bilang besok malam vigili ya gitu ya kalau saya bisa bertugas karena saya setiap kali membaca itu saat-saat terakhir itu ya membayangkan begitu ya dan itu juga kemudian menjadi pelajaran berharga bagi saya mengantar orang-orang yang mau kembali ke Yerusalem baru untuk selalu memanggil-manggil Yesus dan Maria ya karena itu saya terinspirasi dari Padre Pio. Maka kemudian tadi pagi saya pergi ke rumah sakit untuk saya terapi dan betul-betul penyakit itu hilang dan Padre Fidelis kita harus latihan tadi ya saya sampai lupa saya mau istirahat sesungguhnya tapi Padre Fidelis dengan sakit perut saya mau istirahat tapi kita latihan ya mempersiapkan sedemikian rupa dan luar biasa Padre Pio ya semua dimudahkan dan dilancarkan puji Tuhan haleluya seperti Pak Marcel ya dan baru tadi ya Padre ya kita ada perubahan sedikit sana sini begitu ya supaya mengalir sedemikian rupa dan baru juga tadi
tadi siang ya atau kemarin apa siang tadi ya Padri yang memberitahu bahwa lagu perdamaian itu adalah itu, begitulah saya langsung menghubungi David ya seperti itu, lalu David mempersiapkan diri. Jadi semua itu hari ini saya lihat seperti apa ya, malaikat-malaikat yang berterbangan begitu ya, memberikan pujian-pujian kepada Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi malam hari ini malam Fiji yang betul-betul adorasi hening ya, dan kita hanya berbicara kepada Yesus ya, dalam keheningan kita membawa semua pergumulan kita, lalu kita mohon rahmat Allah. Dan juga luar biasa seperti tadi Pak Marcel katakan, permenungan hari ini lewat homili ya Padre, dan refleksinya itu luar biasa, dibahas dari perspektif lain. Selama ini kita pasti ditanya, jadilah tanah subur begitu ya, selalu kita minta jadi tanah subur. Sekarang ditanya, gimana kalau nggak subur bisa ya kan, bisa tumbuh. Nah ini luar biasa sekali, dan tentunya ini semua apa ya, semacam apa itu namanya, pecut ya buat kita semua. Mari kita jangan jadi penonton, apalagi kita sudah setiap malam diajak Padre Pio berdoa ya, kemudian mari juga kita dalam sikap kita ya, seperti pesan pada malam hari ini, dan Padre Pio menunjukkannya dalam penderitaannya pun dia melakukan hal yang baik ya. Tadi saya catat semua ya pesannya dari Padre Fidelis, dia fokus pada hal yang dia tidak pada yang negatif tetapi pada hal-hal yang positif ya. Dan dia tidak mau berpikir tentang yang menyakiti, dia hanya fokus pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus. Dan membuat dia berbuah, dan seluruh dunia ya banyak kelompok doa Padre Pio. Dan kita juga berterima kasih kalau daerah Indonesia Timur ya luar biasa ininya ya, keinginannya begitu ya. Dan semoga ya kita terus bersatu dalam doa sehingga semakin banyak kelompok-kelompok doa Padre Pio seperti yang dia inginkan. Terima kasih sekali lagi. Iya. Ya. Maaf Ibu Evo, saya minta sedikit waktu ya untuk berkesaksian. Ya, silakan Pak. Mungkin udah malam ya, mungkin ya. Tapi tadi saya mendengar semuanya. Saya cuma hanya tadi mendengar kisah peristiwa Vigili ini. Ya. Di saat menjelang detik-detik kematian Padre Pio, dia masih menghadirkan kerendahan hatinya. Jadi saya belajar dari Padre Pio sejak semasa hidupnya sampai di detik-detik kematiannya juga menghadirkan kerendahan. Jadi dari Padre Pio ini selalu kita diingatkan bagaimana kita harus hancur hati dan jiwa kita di hadapan Tuhan Yesus. Karena melalui Padre Pio lah sebenarnya pesan kerahiman Allah itu terus dihadirkan buat kita semua. Karena tanpa Yesus kita semua binasa. Jadi Padre Pio itu ditunjukkan oleh Tuhan dengan menghadirkan stigmata itu. Jadi ketika kita menghormati Padre Pio, kita juga menghormati Tuhan, ya kan? Karena memang Padre Pio memang dipercayakan Tuhan harus mengalami stigmata itu. Jadi pesan kerahiman itulah yang harus menjadi peringatan bagi kita semua bahwa setiap jam 3 siang itu kita harus duduk diam di bawah kaki Yesus, bertelut di hadapannya serta merenungkan penderitaannya. Itu diminta, sebenarnya itu diminta setiap jam 3 sore. Lain dengan yang seperti Padre Pio selalu bawa dalam doa pagi, itu jam 3 itu juga saya lakukan, jam 3.30 itu adalah doa Rosario Hati Yesus yang Maha Kudus. Jadi itulah kita selalu diingatkan oleh Padre Pio bahwa memang apa yang dia jalankan selama hidupnya itu yang harus menjadi peringatan buat kita supaya kita bisa benar-benar bersatu dengan Yesus, benar-benar menjadi anak-anak Yesus, menjadi anak-anak rohani Padre Pio sekaligus menjadi anak Allah yang hidup. Nah, ini mungkin pesan saya. Jadi tadi saya bisa merasakan kehadiran
kehadiran malam peristiwa Vigili ini mengingatkan bagaimana Padre Pio selalu menghadirkan kerendahan hati yang harus menjadi teladan buat kita semuanya untuk selalu rendah hati, hancur hati, remuk jiwa di hadapan Tuhan, dan selalu terbuka untuk dengan jujur mengakui segala kekurangan, kesalahan. Tadi pagi saya ada berbicara-bicara dengan pembimbing spiritual saya juga, ya, tentang eksistensi kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita di hadapan Padre Pio, bagaimana kita di hadapan Bunda Maria dan segala macam. Itu semua devosi-devosi itu adalah cara kita untuk mengingatkan cara kita untuk mengingatkan teladan-teladan mereka supaya kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Itu aja. Jadi artinya bukan berarti kita harus menyembah mereka, bukan, tapi kita menghormati mereka sebagai pribadi yang dipakai Tuhan selama hidupnya untuk menjadi saluran rahmat Allah, saluran rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Itu saja mungkin yang menjadi kesaksian saya, yang saya yakini bahwa seperti kalau setiap pagi bangun jam 3.30 itu biasanya saya susah bangunnya, nggak mungkin kalau udah tidur. Tapi kalau sekarang ini kalau tiba-tiba jam 3 udah terbangun, udah nggak bisa tidur lagi, itu doa. Tapi itu memang benar-benar tambah nikmat. Doa, baca firman, wah luar biasa nikmat. Jadi saya bisa 1 jam lebih malah, sekitar jam 4:30 baru tidur lagi sampai jam 6 bangun. Nah, jadi mungkin ini juga baik juga ya buat kita semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan malam ini, kesempatan yang baik ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter kesaksiannya dan hasil doa-doanya ya. Baik, teman-teman, ingatkan kembali bahwa tanggal 25 kita perayaan peringatan Santo Pio di Gereja Santa Monica Serpong, dan besok itu ada di Atambua ya, di Keva. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita dapat berkat penutup pertemuan? Bu Ine atau Bu Like atau Pak Marcel? Tim? Ya, mungkin ada yang menanyakan lagi dress code-nya untuk tanggal 25. Apakah perlu membawa stola dan pin? Ya, baik. Silakan dibawa. Stola tidak ya, karena kita memakai batik ya, batik nuansa coklat. Begitu ya, nuansa gelap lah ya, jangan kemudian gara-gara pakaian juga nggak datang nanti terus nggak pakai pakaian gitu ya. Ya, jadi pakailah apa yang ada bernuansa gelap gitu ya. Saya tidak batasi, tidak usah bawa stola, bawa pin yang sudah punya pin, yang belum pin nanti saya akan membawa. Begitu ya. Baik, ada lagi? Sudah, terima kasih. Terima kasih. David, ya silakan Fit. Ya Bu Eva. Silakan. Kalau dari saya Bu Eva, berkesan sekali ya, karena saya pernah Ibu Eva bilang, kenapa yang sebelumnya ya Bu Evo, kenapa kalau udah setiap asal udah mau perayaan Padre Pio pasti ada aja penderitaan, dan penderitaan itu sangat menyelekit dan bisa sampai nggak bangun. Dan inilah ya Bu Evo yang juga saya alami juga. Ada kira-kira kurang lebih 2 minggu belakangan ini saya juga sakit juga, yang seperti Padre bilang tadi itu ya diare, yang seperti itu Bu Evo. Baru sebelum diare ini ada sakit batuk pilek juga. Nah sebelum batuk pilek ini ada juga sakit juga yang lain juga, begitulah. Jadi dia berentetan begitu Bu Evo. Dan itu pun kenanya bukan cuma sama saya aja, sama mama saya kena, adik saya kena juga. Kami bertiga lah kena. Nah rupanya kan Bu Evo, dan yang paling mengejutkannya lagi
Ada dapat lagu puji syukur 565 dan memang syukurnya juga saya juga udah tahu juga lagu itu tapi memang belum pernah memadahkannya secara langsung. Jadi saya pelajari sistem kebut semalam. Saya nggak tahu hasilnya itu entah bagaimana ya Bu Eva. Saya juga malu juga. Bu Eva sebetulnya saya nggak di rumah menyanyikannya karena hari ini perayaan PMI juga, ulang tahun PMI. Jadi mama saya bawa ke Siantar sekaligus sama keyboardnya juga saya bawa sama buku-bukunya sama stand untuk buku juga saya bawa. Jadi saya nggak peduli lagi, udahlah nggak mungkin nanti kalau ditolak, kalau mama yang mau berangkat nggak mungkin ditolak, ya udahlah sekaligus lah berangkat dari Medan ke Siantar. Besok kami udah balik lagi ke Medan, Bu. Oke, mantap. Luar biasa. Soalnya kan David nanya, itu lagunya apa begitu kan? Waduh, saya tanya Padre. Tadinya Padre kan bilang itu lagunya jadikan lagu pembawa damai ya, begitu. Tapi dia bilang udah pakai bahasa Indonesia saja gitu. Lalu Padre menyanyi, waduh saya cari puji syukur. Saya bilang David lagunya ini. Itu kan bukan, sebetulnya kan saya juga ada dengar dulu kan kalau lagunya itu kan lagu notasi Gregorian, dan itu kan kalau notasi Gregorian itu kan nggak dinyanyikan yang secara asalan, memang harus dihitung satu-satu gitu. Jadi inilah pertama kali memadahkannya langsung, Bu. Biasanya kan cuma dengar aja. Begitulah, Bu. Kasih. Ya, baik. Saya lihat Bu Lika ini, ya silakan Bu Lika, setelah itu kita akan terima berkat. Selamat malam. Ya. Sama Pilis. Senang banget bisa bersama lagi dengan Aman dan semua Bu. Ya, kita sudah dengar bagaimana teman-teman yang memberi kesaksian. Saya kira sama dengan Pak Marcel tadi itu benar-benar deh. Penabur yang menabur di beberapa tempat, itu refleksi juga buat saya. Saya tidak mengulang, tapi benar-benar Padre itu menjadi ya semacam harus ini ya semangat lagi buat kami gitu. Tuh, terus. Amin. Terima kasih, Brother. Mau nangis dia itu. Sampai dia nangis, saya stop aja dia bicara. Soalnya dia sangat terharu, Padre. Amin. Sampai jam berapa itu tadi masih di jalan, bilang sama saya nanti tolong gantikan begitu ya. Ya tapi betul begitu ya, luar biasa. Baik ya teman-teman, besok kita akan bertemu lagi untuk novena hari pertama ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung bahwa novena 108 ini itu tidak pernah berhenti. Biasanya novena 9 hari berhenti begitu ya. Tapi sebagai anak-anak Padre Pio mengatakan Cina itu berdoa tidak pernah berhenti ya. Jadi tidak pernah berhenti, terus menerus. Mau bisa 9 kali sehari pun boleh juga begitu ya. Tapi kita melakukan setiap hari ya, tidak pernah putus. Jadi untuk saudara-saudaraku yang baru bergabung, setiap malam kita ada berdoa novena ya. Jam 20.30 WIB. Silakan ya dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Baiklah, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, dan juga kami menunggu saudara-saudara semua untuk bisa bergabung dan menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Pak Spencer baru buka kamera, mungkin mau menyampaikan sesuatu, silakan sebelum kita terima berkat. Ya, silakan. Saya dari Sabah. Dari Sabah. Ya. Ya. Jadi saya pertama kali melalui Zoom ini. Jadi saya terus terang saya tidak berapa fokus. Jadi apa saya mau cakap, tidak ada yang saya mau cakap, ini hanya
saya ikuti saja ini Zoom inilah. Dapat dari mana? Ya, Dapat dari mana informasinya? saya lupa sudah tubuh dari mana. Ya, jadi Yang bawah, Padre Pio yang bawah. Jadi untuk brother Spencer ya yang dari Sabah ya, silakan mungkin nanti bisa menuliskan nomor apa itu namanya handphone ya, mobile yang bisa kita hubungi untuk kita memberitahukan bahwa Devosan Padre Pio 108 ini terbuka untuk seluruh dunia ya. Jadi silakan saja para siapa saja mau bergabung. Kita ada tadi saya lihat dari Perancis juga masuk ya, dari Singapura ada ya, dari tentunya Indonesia ya, semua dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Silahkan bergabung ya, mungkin kami bisa menghubungi Brother Spencer ya, yang dari Sabah. Oke, terima kasih. Ya. Padre Fidelis, terima kasih. Evo. Terima kasih, sama-sama Pak. Iya, baik ya. Kita akan ada lagi yang mau menyampaikan sebelum nanti. Ada. Oh, Ibu Ruslan tadi. Iya, itu ya yang umur 46 ya. Wah, itu seperti Elizabeth ya. Seperti juga Sarah ya. Luar biasa. Luar biasa ya, hari ini malam ini kita tunggu deg-degan. Ya luar biasa. Malu-malu. Spencer nomor WA. Spencer belum nomor WA. Nomor WA-nya ya Brother Spencer, silakan ya. Ya boleh ditulis di chat ya, atau ya. Baik. Kita akan terima berkat dari Padre. Sekali lagi Padre, terima kasih banyak ya. Untuk saudara-saudaraku semua yang baru ya, Padre Fidelis ini adalah co-director spiritual dari Devosan Padre Pio 108. Direktur hari ini tidak bisa hadir ya karena mimpin misa arwah. Saya heran kadang-kadang kenapa beliau selalu kena bagian misa arwah. Jadi ada spesialisasinya rupanya bagian apa. Dan biarlah Padre Fidelis bagian adorasi ya, tidak misa arwah. Amin, amin. Saya ada yang nomor teleponnya tulis di mana? Di chat? Di chat ya, atau bolehkah disebut saja, saya catat sekarang? Plus 60 ya 016 865 865 5191. 5191. Kalau sudah pakai 60 kah masih pakai kosong lagi 016 kah atau langsung 6016? Dia punya kode plus 6. Oh, ya 60 ya, plus 6 ya, 60 01 lagi. Pakai 01 lagi. Plus 601 terus plus 6. 601. Oke. Without yang kosong, baik. Mungkin Brother Spencer ini juga dari gerejanya Padre Andre ya di Sabah. Ya, gereja apa? Nama gereja? Padre Andre, gereja apa sih? Saya lupa ya. Di Kucing. Ya, di paroki. Paroki? Kurang tahu juga. Nama gerejanya apa ya? Ya, tapi nanti saya ya bisa dilacak nanti ya. Oke. Baik. Silakan Padre, kita mohon berkat ya dari Baik, kita menenangkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, juga yang kurang sehat, yang sakit, selalu dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang
kita doakan pada malam ini seluruh doa-doa kita dan juga acara-acara yang akan berlangsung di Kefa dan juga pada tanggal 25, dan seluruh anggota Padre Pio dimanapun berada, dan orang-orang yang merasa kesepian, dan juga istirahat kita malam ini dibimbing, dilindungi, dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima Terima kasih. kasih pada Terima kasih Padre Fidelis. Saya Malam Pak Recording Suda. stopped. Terima kasih. Malam. sama-sama. Terima kasih Bu Evo. Sampai besok. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih.